Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Rohmi Ramdiana, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai diplomasi pada umum. Saya akan berbicara mengenai spesifikasi pembahasan, yaitu kegiatan kultural dan diplomasi. Ada ungkapan yang menarik yang akan menggambarkan betapa menguntungkannya ketika kita mampu mengesankan negara lain menggunakan budaya yang kita miliki. Jadi Fulbright itu pernah mengatakan bahwa bentuk dunia satu generasi sesudah ini itu akan lebih dipengaruhi oleh seberapa baik kita mengkomunikasikan nilai-nilai masyarakat kita kepada negara lain. Ada kegiatan kultural dan diplomasi yang bisa kita ambil contoh pelaksanaan atau upaya diplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan di Indonesia. Itu dia menggunakan melalui King Sejong Institute Center Indonesia. Pada awalnya kalau berbicara mengenai upaya diplomasi, tentu banyak hal yang bisa digunakan. Korea Selatan merupakan negara yang cukup miskin setelah penjajahan Jepang tahun 1945. Tetapi keberuntungan ternyata berpihak kepada Korea Selatan. Sejak pertengahan tahun 1990, itu telah berkembang fenomena baru yang membantu Korea Selatan mencari alternatif untuk memulihkan perekonomiannya. Atau ini disebut dengan rebranding, memulihkan citra Korea Selatan. Nah, fenomena itu disebut kebangkitan popularitas Korean Wave. Fenomena ini ternyata pemerintah Korea itu mampu memanfaatkan Korean Wave ini sebagai upaya untuk mengembalikan citra mereka. Pada tahun 2005, kita lihat data, pada tahun 2005 itu meningkatkan Korean Wave ini mampu meningkatkan GDP Republik Korea sebanyak 0,2%. Dia mampu menyokong 1,87 miliar dolar atau 2,14 triliun won pada sektor ekspor dan pariwisata pada tahun 2004. Korean Wave itu juga mampu menyumbang 918 miliar dalam bidang penjualan produk lokal. Nah, fenomena ini kemudian tak bisa dilewatkan oleh pemerintah Korea Selatan begitu saja. Dia memanfaatkan ini untuk mengambil manfaatnya bagi negara. Oleh karena itu kita perlu melihat pentingnya pelaksanaan soft power ya. Kalau kita lihat pelaksanaan soft power Korea Selatan ini, dia bekerja sama dengan berbagai aktor negara untuk melakukan perpanjangan tangan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya pemerintah pada tahun 2006 itu menerapkan Korean Wave sebagai instrumen diplomasi publik. Nah, akhirnya pemerintah Korea juga memutuskan untuk membentuk suatu institusi yang berfokus pada penyebaran bahasa Korea. Inilah yang kita sebut dengan King Sejong Institute Center Indonesia. Nah, sebelum masuk ke King Sejong Institute Center Indonesia, ada baiknya kita mengenal diplomasi publik itu seperti apa. Jadi di dalam melakukan diplomasi tentu ada hal yang ingin kita perjuangkan, yaitu kepentingan. Kepentingan nasional ini bisa dicapai menggunakan power. Nah, power ini ada dibagi menjadi dua, ada hard power, ada soft power. Hard power itu misalnya kekuatan militer. Kemudian kalau soft power itu bisa saja kekuatan diplomasi. Nah, instrumen soft power itu salah satunya adalah diplomasi publik. Diplomasi publik ini apa? Itu adalah proses dari pemerintahan dalam bentuk komunikasi dengan publik luar negeri dan mengusahakan adanya pengertian mengenai ide dan idealnya negara, institusi-institusi dan kebudayaannya. Begitu pula dengan tujuan nasional dan kebijakan negara itu. Nah, dalam pelaksanaannya ini dibagi ke dalam 3 hal. Ada komunikasi sehari-hari atau day to day, kemudian berupa komunikasi strategis, kemudian diplomasi publik. Fungsi dari diplomasi publik ini adalah listening, advokasi, cultural diplomasi, exchange diplomasi, dan international broadcasting. Inti dari fungsi diplomasi publik ini sebenarnya ada pada listening, karena listening ini adalah upaya yang bisa dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan atau mengeluarkan kebijakan yang tepat bagi negaranya, karena dia sudah mengetahui bagaimana respon publik atau pandangan publik mengenai negara itu dengan mendekati publik itu melalui Korean Wave tadi. Nah, salah satu upaya yang digunakan tadi sudah dibentuk institusi yang disebut dengan King Sejong Institute Center Indonesia.
Jadi KSIC ini adalah institusi independen yang langsung berada di bawah pengawasan King Sejong Institute Foundation yang bergerak dalam bidang bahasa dan budaya Korea Selatan. KSIC ini kalau di Indonesia berdiri pada akhir 2016 dan mulai beroperasi pada September 2017. Nah, kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh KSIC ini tadi kita sudah bahas mengenai komunikasi sehari-hari, itu salah satu pelaksanaannya. Kemudian komunikasi strategis, dan yang terakhir diplomasi publik dalam dimensi relationship building. Tidak salahnya kita menyebutkan ya apa saja komunikasi sehari-hari yang dilakukan atau upaya komunikasi sehari-hari, yaitu pertama melalui meja bantuan atau help desk. Yang kedua menggunakan platform media sosial. Yang ingin diterapkan dari komunikasi sehari-hari ini adalah elemen listening dan elemen advokasi. Kemudian komunikasi strategis, ada Korean Culture Day, ada Corporate Social Responsibility, kelas bisa menikah. Kemudian kalau diplomasi publik dalam dimensi relationship building adalah kelas bahasa Korea, kelas khusus, pemberian beasiswa, KSIC keliling Indonesia, kemudian pelatihan dan pertukaran staf KSIC Indonesia dan staf Korea. Berbicara mengenai sasaran, tentu sasaran dari diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan itu adalah publik Indonesia. Nah, kalau menurut Leonard, tujuan diplomasi publik ya untuk mempengaruhi masyarakat itu untuk memandang negaranya sesuai dengan yang diinginkan. Dan penerimaan publik itu terdiri dari beberapa unsur hierarkis. Nah, intinya apa yang dilakukan oleh Korea Selatan melalui institusinya di Indonesia adalah untuk mempengaruhi masyarakat itu dalam memandang negaranya sesuai keinginannya. Jadi salah satu upaya kultural ini adalah negara itu bisa memberikan kesan atau mempengaruhi seperti kata Napoleon, kekuatan jiwa itu lebih kuat dibandingkan pedang. Nah, sehingga ketika kita mampu mengesankan, itu akan menggiring opini mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari sini kita bisa lihat seberapa banyak KSIC ini memberikan kesan yang menarik di publik Indonesia. Yang pertama kita bahas unsur familiarity-nya. Data dari PRKSIC, jumlah peserta yang mendaftar itu meningkat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berdirinya. Jadi pada awal pendirian itu terdaftar sekitar 75 orang, sementara sekarang itu sudah sekitar 2.000 orang. Peningkatan ini menandakan ketidakasingan budaya Korea Selatan bagi publik Indonesia untuk semakin dikenali, diketahui, dipelajari, dan didatangi. Ini kan sudah memberikan kesan yang menarik sehingga menarik peminat masyarakat Indonesia untuk belajar banyak tentang budaya ini. Itu sudah ada keberhasilan ya kita lihat. Kemudian unsur engaging people atau yang ini dapat ditemui dari data peserta yang mengikuti program pelatihan, beasiswa, program-program sejenis. Kemudian kalau dari data dari KSIC itu keantusiasme pendaftar itu selalu melebihi kuota yang dimiliki. Kemudian unsur appreciation. Ini dilihat dari antusiasme para peserta dalam mengikuti ragam program acara. Data ini dilihat dari komentar dan apresiasi positif peserta dari Indonesia terhadap KSIC. Bisa dilihat dalam akun Instagram, akun Facebook, akun media sosial KSIC Indonesia. Kemudian unsur influencing. Dilihat dari para alumnus Universitas Korea itu Universitas Korea yang merupakan warga Indonesia. Mereka itu secara tidak langsung telah menjadi agen diplomasi publik Korea. Mereka bisa menceritakan pengalaman-pengalaman mereka yang bisa menarik minat publik Indonesia untuk mengenal budaya Korea Selatan lebih jauh. Jadi pada dasarnya tujuan dari diplomasi dengan mengirimkan delegasi kebudayaan itu adalah untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara dan apabila mungkin untuk mempengaruhi pendapat umum negara yang didatangi. Tujuannya adalah mempengaruhi pendapat umum negara yang didatangi. Nah, apabila suatu negara itu bisa mengesankan negara lain dengan warisan kebudayaan mereka atau bahkan bisa mengekspor ke bagian dunia lain, hal itu bisa memudahkan pembangunan. Nah, kalau kita lihat dari sini berapa banyak brand-brand Korea yang sangat laku terjual di Indonesia karena pengaruh kebudayaan, kesan budaya Korea itu sudah sangat dikagumi di Indonesia. Itu bisa mempengaruhi perekonomian dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan kultural dan diplomasi.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.